Halo anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep geografi. Silahkan kalian simak video berikutnya. Konsep geografi. Dalam mengkaji peristiwa dalam ruang, geografi selalu menggunakan konsep. Menurut Nursid Samaja, konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Sementara itu, Ikatan Geografi Indonesia (IGI) merumuskan 10 konsep geografi, yaitu konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi dan interdependensi, nilai kegunaan, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Berikut akan dijelaskan tentang ke-10 konsep geografi. Konsep lokasi. Konsep geografi yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Konsep ini adalah konsep utama dalam menjawab pertanyaan di mana. Konsep lokasi dibedakan atas dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi tetap terhadap letak astronomis. Contoh letak astronomis, Kepulauan Indonesia berada antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif sering juga disebut sebagai letak geografis, yang sifatnya terjadi perubahan-perubahan. Letak relatif atau letak geografis Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Berikutnya, konsep jarak. Konsep yang mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dalam satuan panjang kilometer, sedangkan jarak relatif adalah jarak yang dinyatakan dalam satuan waktu dengan pertimbangan kemudahan transportasi. Tadi di konsep lokasi tadi ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Di konsep jarak ini juga terdapat jarak absolut dan jarak relatif. Contoh dari jarak absolut, jarak dari kota A ke kota B adalah 50 km. Jarak dari kota A ke kota B adalah 50 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dengan menggunakan transportasi sepeda motor. Berikutnya, konsep keterjangkauan. Mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah tersebut. Jadi, konsep ini berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang sering juga disebut dengan accessibility antara satu daerah dengan daerah lain. Jadi, keterjangkauan ini merupakan suatu akses untuk menghubungkan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Contohnya, bantuan bencana sulit mencapai lokasi karena medannya yang berat. Yang kedua, Kepulauan Seribu hanya dapat ditempuh dengan kapal dari pelabuhan Muara Angke. Bisa kita lihat di gambar ini. Gambar yang pertama ini kita bisa lihat medan atau akses atau keadaan di jalannya itu bagus, sehingga untuk keterjangkauan atau akses ke wilayah tersebut lebih mudah dibandingkan gambar yang kedua. Bisa kita lihat jalan di gambar yang kedua ini sangat rusak, sehingga akses untuk menuju ke wilayah yang berada di daerah gambar kedua ini lebih sulit dibandingkan akses yang berada di gambar yang pertama. Lanjut, konsep pola. Susunan bentuk atau sebaran fenomena dalam ruang muka bumi yang disebut pola, baik bersifat alami atau fenomena sosial budaya. Contohnya, pola permukiman penduduk yang memanjang mengikuti jalan raya. Ini contohnya, ini pola permukiman penduduk yang mengikuti jalan raya. Contoh yang berikutnya, pola permukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Ada yang mengikuti garis pantai, ada yang mengikuti posisi memanjang mengikuti jalan raya, ada juga yang mengikuti aliran sungai seperti gambar di sini. Aliran sungai. Ada juga yang mengikuti
sumber air. Ini pola permukimannya memusat karena dia berpusat pada daerah yang terdapat sumber air, seperti itu. Lanjut, konsep morfologi. Konsep ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Konsep ini memudahkan untuk mengetahui potensi suatu lahan. Contoh, Jakarta dataran rendah, sedangkan Bandung adalah dataran tinggi. Contoh selanjutnya, perjalanan dari Jakarta ke Bandung melewati daerah yang bergelombang atau perbukitan. Jadi morfologi ini merupakan gambaran dari bentuk muka bumi. Ada yang morfologinya dataran rendah, ada morfologinya dataran tinggi, ada morfologinya yang pegunungan, perbukitan, ada yang morfologinya daerah pesisir, seperti itu. Konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Jadi aglomerasi ini merupakan pengelompokan. Ingat ya, aglomerasi berarti pengelompokan. Contohnya, pemukiman di desa cenderung berkelompok pada suatu wilayah yang subur. Yang kedua, kelompok perumahan elit ada kelompok perumahan padat penduduk atau kumuh atau juga disebut dengan slum area. Bisa kita lihat pada gambar di bawah. Ini merupakan pengelompokan wilayah slum area atau wilayah yang kumuh atau padat penduduk. Gambar yang ini merupakan pengelompokan dari wilayah yang memiliki gedung tinggi. Dan di sini merupakan pengelompokan dari perumahan elit atau wilayah elit. Dan ini merupakan pengelompokan dari wilayah industri. Selanjutnya, konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Berarti interaksi dan interdependensi ini ada hubungan timbal balik dan juga ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan ketergantungan antar desa dan kota. Warga kota membutuhkan bahan makanan dari desa, sedangkan desa membutuhkan teknologi dari kota. Bisa kita lihat pada gambar. Ini merupakan pergerakan dari wilayah kota. Dari wilayah kota memberikan teknologi atau yang tidak dipunyai oleh desa, sedangkan desa memberikan apa yang tidak dipunyai oleh kota. Mereka jadi adanya hubungan timbal balik, adanya ketergantungan dan saling menguntungkan. Konsep nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki pemandangan yang indah cocok sebagai daerah wisata. Jadi daerah yang mempunyai pemandangan yang indah itu bisa digunakan sebagai wilayah untuk tempat wisata. Atau misalkan daerah yang memiliki batu bara bisa difungsikan sebagai tempat pertambangan batu bara. Seperti itu. Konsep diferensiasi area. Konsep ini membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan perbedaan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya, karena tiap-tiap wilayah memiliki karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Contohnya, penduduk daerah pantai umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan penduduk di daerah pegunungan umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Jadi ada perbedaan antara daerah pegunungan dan daerah pesisir pantai. Daerah pegunungan itu cenderung penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan untuk daerah yang tinggal di daerah pesisir pantai, penduduknya cenderung bermata pencaharian sebagai nelayan. Atau contoh lainnya, misalkan penduduk yang tinggal di daerah panas, dia cenderung menggunakan pakaian yang tipis, sedangkan penduduk yang tinggal di daerah dingin cenderung menggunakan pakaian yang tebal. Konsep keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Bisa kita lihat gambar di bawah. Ini merupakan daerah hulu dan ini merupakan daerah hilir. Di daerah hulu ini terjadinya deforestasi hutan, sehingga daya resapan di daerah hulu itu menjadi rendah. Ketika terjadinya hujan, penampungan air hujan di daerah hulu itu tidak sanggup menampung air hujan, sehingga semua air yang turun mengalir ke daerah hilir, sehingga menyebabkan daerah hilir mengalami banjir.
Sekian materi pembelajaran pada video kali ini. Ibu ucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya kalian ada tugas, yaitu pilih 3 konsep geografi dari 10 konsep yang ada. Jelaskan dan berikan contoh konsep tersebut yang sering Anda temui di kehidupan sehari-hari, selain contoh yang sudah ada. Ibu cukupkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan salam sehat semuanya.